Hai hai hai. Hai semuanya. Anak-anak Lause, anak-anak Bu Dewi, apa kabarnya? Bingung ya, Bu Dewinya kok ada dua anak-anak? Nah, Ibu hari ini mau ngajak kamu belajar matematika. Nah, bagaimana caranya supaya belajar matematika itu menyenangkan? Nah, seperti ini. Supaya pelajarannya menyenangkan, kamu itu harus bagaimana? Kamu itu harus mau suka, tandanya love. Sama apa? Pelajarannya. Nah, supaya mengasihkan pelajarannya itu, kamu harus suka dulu. Jangan sebentar-sebentar bilang susah. Nah, anak-anak, kita sudah selesai ujian MIT. Hari ini kita akan lanjut pelajaran kita. Kita siap sedia untuk pelajaran selanjutnya ya. Karena kita siap sedia juga untuk ujian semester. Kan kamu mau naik kelas kan? Nah, ayo ikuti pelajaran Ibu dengan semangat. Perhatikan ya. Nah, ini dia. Kita hari ini akan belajar cara menghitung volume benda dalam satuan tidak baku. Untuk menghitung volume dengan satuan tidak baku, kita dapat menggunakan apa, Nak? Zat cair. Zat cair itu seperti apa saja? Zat cair itu seperti tepung. Maaf ya, Ibu salah ngomong. Zat cair itu seperti susu, ya kan? Air, ya. Kemudian ada minyak, ya. Ini ya, maaf ya. Oke. Nah, seperti ini. Nampak ya? Zat cair itu seperti yang tertera di bawahnya ini. Ini ya, di bawah kalian itu ada air, ada susu, ada sirup. Oke? Ngerti ya anak-anak ya? Nah, itulah namanya zat cair yang berupa dia air. Oke. Nah, jadi kalau kita mau menghitungnya pakai itu, gimana caranya? Ayo perhatikan lagi. Nah, perhatikan ini ya. Perhatikan botol yang ada di bawah. Oke. Itu botol seperti botol minuman kamu juga bisa, botol aqua juga bisa, atau botol bekas minyak juga bisa. Nah, botol tersebut Ibu isi sampai penuh. Oke, sampai penuh ya. Lalu isinya itu dengan 3 gelas air, 3, oke? 3 gelas air. Nah, maka diketahui berarti volume itu apa, Nak? Isinya. Isi botol itu adalah sama dengan 3 gelas air. Nih, perhatikan. 3 gelas ini ya. Nah, volume botol benda ini diisi dengan 3 gelas air. Jelas ya? 3 gelas air. Oke. Nah, jadi besar ukuran volume benda botol tadi adalah mana Ibu? Ya, 3 gelas air. Maaf ya. Nah, selanjutnya kita mau mengukur nih benda seperti ini ya. Nah, mengurutkan benda dulu, kita mau mengukurnya. Caranya kita urutkan dari paling besar sampai paling kecil. Manakah volume yang paling besar dan manakah volume yang paling kecil? Susu kalau kita pergi ke Indomaret atau Alfamart, kita beli yang kemasan besar itu yang ukuran A ya, yang A. Kemudian yang B dan yang C. Lalu kita urutkan dari paling besar sampai paling kecil. Kira-kira mana ya yang paling besar dan manakah yang paling kecil? Oke, ayo apa? Iya, betul. Ukuran yang paling kecil itu adalah C. Yang paling besar, lebih besar dari C adalah B. Dan selanjutnya adalah A. Jadi kalau kita ukur dari paling sedikit, dia adalah C, B, A. Tapi kalau dibalik lagi dari paling besar, berarti dia A, B, C. Nah, jadi bisa kita simpulkan
ya. Volume setiap benda itu berbeda-beda. Ada benda yang volumenya besar dan ada yang kecil. Untuk membandingkannya, kita mengetahui volume masing-masing benda tersebut dengan cara bagaimana supaya kita bisa membandingkannya. Kamu harus tahu dulu ukuran di dalam botol itu atau ukuran di dalam benda itu berapa besarnya. Ya, itu caranya. Nah, selanjutnya ini. Ini gayung ada sebanyak berapa yuk? 5 ya. 5. Isi ke dalam ember. Jadi volume dalam ember itu jika dituang ke gayung ada 5. Jadi artinya volume satu buah ember setara itu berarti sama dengan 5 gayung. Ya. Nah, selanjutnya kamu perhatikan lagi. Nah, ember yang hijau ya, gayungnya itu ada 3. Ember yang hijau gayungnya ada 2. Maaf. Ember yang hitam gayungnya ada 3. Jadi manakah volume air yang lebih banyak, Nak? Tentu hitam. Sedangkan yang hijau cuma 2 gayung. Oke. Lanjut. Nah, kalau yang ini volume air yang paling banyak yang mana? Ya, gayung ada 4 untuk ukuran ember hitam. Gayung ada 5 untuk ember yang warna hijau. Berarti yang paling banyak adalah hijau sekarang. Jelas ya? Nah, selanjutnya, jadi kita bisa simpulkan untuk mengukur volume suatu wadah. Wadah itu tempat. Dengan satuan tak baku dapat digunakan wadah yang lain juga. Contohnya membandingkan. Ya, misalnya nih roti ini ya sama roti ini. Nah, tentu mana yang lebih banyak gitu. Jadi kita bandingkan ini lebih banyak atau lebih ini. Itu contohnya ya. Itu contohnya membandingkan dengan ukuran wadah lain yang lebih kecil ya, dapat digunakan wadah lain yang memiliki ukuran lebih kecil dengan mengisi ke wadah air yang lebih besar. Jadi kita lihat perbandingannya mana lebih besar dan mana lebih kecil, begitu contohnya. Nah, ini coba sekarang kamu lihat bukumu. Lihat bukumu ya. Iya, bukumu itu buku paketmu. Kamu bisa melihatnya di buku paket. Coba semuanya buka buku paketnya sekarang. Nah, Ibu juga buka. Ya. Ini buku Ibu. Oke? Nah, kamu buka bukunya jadi supaya lebih jelas, Ibu juga sambil menerangkan. Kamu lihat bukumu yang ada di halaman 134 ya, 134. Oke, Nak, sudah dibuka ya? Nah, di halaman 134, di situ memberitahukan kita volume sebuah benda adalah besar ruang yang ditempati oleh benda tersebut. Ingat ya, besar ruang yang ditempati benda tersebut. Jadi, semua benda yang bisa menempati ruang memiliki ukuran atau volume. Contoh di bukumu itu ada kotak susu. Nah, ini dia kotak susu. Ya, ada kaleng biskuit. Ada balok kayu. Nah, itu semua benda menempati ruang. Ada juga benda yang dapat menampung ruang. Nah, lainnya. Jadi kalau balok kayu tadi, ini balok kayu, ya, dia itu merupakan contoh benda yang dapat menempati ruang, dimasukkan ke dalam ember gitu, bisa dimasukkan ke dalam ember. Sedangkan kotak susu ini, nah kotak susu ini ya, dia adalah benda yang bisa ditempati barang, misalnya bisa menampung gitu. Jadi bisa dikatakan dia benda yang memiliki volume. Jadi kita isi susu gitu, isi cairan ke dalamnya. Kemudian kaleng biskuit juga dia merupakan benda yang dapat menampung benda lain. Jadi taruh roti gitu contohnya. Ya, Nak ya. Nah, selanjutnya kamu perhatikan
halaman yang di sampingnya. Yang ini nak. Yang ini. Nah, ya. Halaman 135. Nomor 1, perhatikan. Ada kertas, ada kotak tisu, ada drum maksudnya. Ada selop dan ada galon aqua. Lingkari benda yang dapat menampung benda lain, yang dapat mengisi benda lain, bisa diisi di dalam. Apakah kertas yang A bisa mengisi? No. Apakah kotak tisu itu bisa diisi? Ya bisa. Seperti ini dia nak. Jadi dalamnya ada isian tisu. Jadi berarti dia bisa menampung benda lain ya, contohnya. Nah, kemudian drum. Drum itu biasanya kita itu isi apa? Minyak. Berarti dia bisa mengisi. Selop bisa mengisi kakimu. Tapi itu bukan termasuk benda yang bisa mengisi, tapi kita memakai selop. Jadi itu bukan ya. Galon air aqua itu pasti bisa karena itu mengisi air. Jadi tinggal kamu silang manakah benda yang bisa mengisi air. Selanjutnya nomor 2. Lingkari wadah yang volume airnya paling sedikit. A, B, C, D, E. Kamu perhatikan mana yang paling sedikit. Kamu lingkari. Sirup melon, sirup mangga, sirup stroberi, ya. Jeruk, ini jeruk. Kemudian ada apel. Manakah dia yang paling sedikit? Lu kamu lingkarin. Perhatikan baik-baik ya. Nah, yang nomor 3, lingkari wadah yang hampir terisi penuh air. Perhatikan bukumu ABC akuarium kecilnya, airnya penuh, yang paling penuh. Ada yang paling sedikit, tapi pilih mana yang paling penuh. Nomor 4, jika mula-mula wadah kosong, ya. Kemudian wadah itu jika mula-mula wadah kosong, ya anak-anak, lingkari wadah yang menunjukkan ukuran yang benar setelah jus dari gelas di samping dituangkan. Ini loh nak, di sini dia ada jus. Nah, nampak ya jusnya itu isi ke dalam teko-teko cerek-cerek itu. Setelah diisi sampai penuh, manakah teko yang paling penuh, itu yang kamu lingkarin. Nah, itu latihanmu hari ini. Kamu langsung kerjakan di buku paketmu, foto aja, oke? Nah, makanya ibu nggak jawab kan, cuma jawab nomor 1, tapi sudah ibu terangkan, kamu harus kerjakan ya nak. Nah, selanjutnya ini nak. Ini ya, ini catatan yang sudah dibagikan sama kamu hari Sabtu. Papa mamamu sudah datang ambil. Itu wajib kamu catat. Ingat, dicatat dengan rapi supaya nanti ujian tidak bingung-bingung mana ya jawabannya. Nah, di bawah catatanmu itu ada disuruh perhatikan contoh buku paket halaman 136. Jadi kita harus buka. Apakah kamu sudah siap mencatat? Kalau yang belum siap mencatat, setelah mendengarkan video ibu, kamu catat ya. Next. Halaman 136. Buku paketmu sudah kau buka? Maaf, lancet dia. Oke. Halaman 136 ini tidak ada di video ini. Jadi ibu terangkan langsung saja. Itu juga hampir sama dengan yang ada di itumu ya. Yang tadi sudah ibu terangkan. Kamu bisa melihat sambil mendengarkan video ibu. Halaman 136 ini. Oke. Nah, kamu buka ya. Di situ katanya ada gelas yang terisi sirup. Ya. Pertama botol kosong. Setelah diisi sampai penuh, satu botol itu diisi sampai penuh ke gelasnya 3, terisi penuh semua. Jadi berarti volume satu botol sirup itu ada 3 gelas. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian yang halaman 137 itu papa mamamu nomor 2, papamu mengisi bak mandi sampai penuh, ada 20 ember. Itulah ukuran bak mandinya adalah sebesar berapa nak? Sebesar 20
volume bak mandinya itu adalah 20. Dia ngisi sampai penuh. Rupanya setelah diisi sampai penuh, volumenya adalah 20. Oke. Nah, selanjutnya yang nomor 3. Nomor 3 itu wadah terisi penuh oleh gula setelah dilakukan pengisian ternyata 30 sendok gula. Ini ya, diisi gulanya sampai penuh ke wadah yang warna ungu ini sampai 30. Berarti ukuran wadah tersebut adalah 30 sendok. Selanjutnya yang nomor 4, ini sebuah dus besar berisi 45 dus kecil. Berarti nak, volume isi dus ini, kotak yang besar berisi apa? 45 dus kecil. Seperti itu ya. Nah, jadi kamu sudah jelas ya untuk pembelajaran hari ini. Jadi tugasmu hari ini adalah mencatat catatan, kemudian mengisi buku paket tadi yang halaman 100 berapa nak? 135. Oke, bye. Ibu tunggu ya kiriman tugas catatanmu dan latihan di buku kakekmu halaman 135. Bye bye. See you. Jangan malas belajar. Ibu tunggu kamu besok di grup dan di Zoom. Ingat ya, wajib ikut Zoom. Terima kasih, sampai jumpa lagi.